Nah, pasti luar biasa kan? Pasti dong Kak Yuni. Nah, Kak Ibet, Ya. kita kan hari ini mau ibadah nih sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau siapkan apa aja sih Kak? Iya nih adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yang pertama nih kita harus siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk semangat. Yuk sama-sama dengan Kak Ibet bilang semangat. Yeay. Nah yang kedua, siapkan Alkitab dong Kak Yuni tentunya. Iya benar. Terus ada lagi nggak Kak Ibet? Ya, buku catatan. Tapi buat apa ya buku catatan ya? Buku catatan? Mm-mm. Oh Kak Ibet, hari ini kan kita mau ibadah sekolah minggu nih Kak. Jadi kita siapkan buku catatan untuk mencatat firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan. Wah betul banget tuh. Biar di minggu-minggu depan kita tetap ingat nih firman Tuhannya apa ya yang kakak sampaikan di minggu-minggu lalu. Nah jadi teman-teman jangan lupa ya, ambil cepet buku catatannya buat mencatat firman Tuhan. Oke. Nah terus Kak Ibet, ya habis ini, habis kita siapin apa-apa terus kita ngapain nih? Ya kita mau memuji menyembah Tuhan dong. Yuk adik-adik Oke. lebih semangat lagi. Boleh bangkit berdiri dong. Biar sama dengan Kak Ibet dan Kak Yuni kita mau angkat pujian ini bareng-bareng ya. Boleh berdiri bareng-bareng sama Kak Ibet dan Kak Yuni. Oke teman-teman, yuk bangkit berdiri, semangat kita mau puji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik lebih lagi ya, kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau rasakan kasih dan kuasa-Nya menyertai kita. Haleluya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Sekali lagi, janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Sorakan haleluya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan bersama dengan kakak-kakak di sini.
kita angkat pujian ini bersama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu
sama-sama dengan lembut kita mau katakan bahwa kita mau mengenal Tuhan. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anggapmu. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anggapmu. Sekali lagi, kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anggapmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau belajar berjalan beriringan bersama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus turun atasnya ya Bapa. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami hari ini sama-sama belajar Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Agung kami. Mulai dari kecil kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom teman-teman. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar nih tentang integritas. Kalau di bulan Januari kemarin kita udah belajar integritas dalam melihat. Nah, di bulan Februari ini kita akan belajar integritas dalam mendengar. Nah, ada yang ingat nggak teman-teman? Minggu lalu Kak Manto sampein apa sih? Apa? Aku belum denger nih, diomongin dong, jangan cuma dalam hati. Oke, minggu lalu Kak Manto jelasin nih sama kita, apa sih itu integritas mendengar? Dan kenapa sih kita perlu integritas dalam mendengar? Nah, ketika kita belajar nih di bulan lalu integritas dalam melihat, kita belajar untuk melihat seperti cara Tuhan melihat. Kita melihat yang baik, kita melihat yang positif. Nah, sekarang kita mau belajar untuk mendengarkan kata Tuhan, nasihat-nasihat dari Tuhan, bisa jadi melalui orang tua kita, melalui guru, melalui Alkitab, melalui kakak sekolah minggu, dan lain-lain. Nah, teman-teman tahu nggak sih, mendengar itu merupakan langkah pertama dalam integritas. Kenapa sih Kak Retno? Ya, jadi integritas itu adalah kesesuaian nih. Kita ngomong apa, kita lakuin juga sesuai yang kita omongin. Nah, sebelum itu, sebelum kita omongin, kita harus tahu dulu. Sebelum kita tahu, kita mendengar dulu. Mendengar nasihat-nasihat yang ada, yang baik. Nah, kalau di minggu lalu, Kak Manto udah jelasin apa dan kenapa perlu integritas dalam mendengar. Hari ini, Kak Retno mau kita sama-sama belajar tentang bagaimana sih cara berintegritas dalam mendengar. Sebelumnya, Kak Retno mau bacain beberapa ayat dulu ya. Ada 2 ayat, kita sama-sama buka. Di Yesaya 42 ayat 20 sampai 21. Yuk kita sama-sama buka. Oke, udah ketemu? Kak Retno bantu bacain ya. Yesaya 42 ayat 20 sampai 21. Judul perikopnya adalah kegagalan dan kebutaan Israel. Waduh, maksudnya gimana tuh Kak? Gagal kenapa? Buta kenapa? Nih, aku bacain. Ayat 20. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Ayat 21. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Wah, gimana tuh Kak maksudnya? Emang melihat dan memperhatikan beda ya? Emangnya memasang telinga sama mendengar beda? Iya teman-teman, jadi itu juga nih yang mau Kak Retno bawain hari ini. Kita jangan hanya sekedar melihat, atau bahasa Inggrisnya see, tapi kita juga harus watch. Apa sih bedanya Kak?
Kalau watch itu seperti kita menonton film. Watch the movie. Kalau kita menonton film, kita nggak mungkin cuma sekedar melihat. Pasti kita bener-bener nih memperhatikan apa sih maksudnya, dia ngomong apa sih, ini di mana sih tempatnya, oh bagus ya kafenya warna ini, oh dia ngomongnya ini, aduh sedih banget, aduh seneng banget gitu. Kita mengerti apa yang kita tonton, tidak hanya sekedar kita lihat. Cuma ngelihat kayak gini, nggak sengaja aku lihat laptop, nggak sengaja aku lihat Alkitab, bukan begitu. Tapi kita perhatikan, oh ada Alkitab, baca satu-satu, kayak gitu. Nah kemudian kita juga tidak sekedar mempunyai telinga, memasang telinga, nggak cuma sekedar memasang telinga aja, tetapi benar-benar mendengarkan. Nah kalau di bahasa Inggrisnya nih beda nih teman-teman. Hear itu artinya mendengar, tapi kita perlu listen itu artinya mendengarkan. Bedanya apa sih kak? Nah mirip dengan melihat tadi. Kalau kita listen atau mendengarkan, itu artinya kita memberikan perhatian, menyimak sesuatu. Jadi nggak cuma sekedar dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi benar-benar masuk kuping kanan, kita pikirkan, kita ingat. Tidak langsung keluar di kuping kiri, tapi kita melakukannya, menyimpannya, menulisnya gitu. Nah, Kak Retno hari ini mau jabarin beberapa poin tentang bagaimana sih cara kita mendengar. Oke, teman-teman disiapkan ya, jangan lupa catatannya sama pulpennya, karena Kak Retno akan bahas 4 poin penting nih. Gimana sih cara berintegritas dalam mendengar? Oke, langsung aja kita ke poin yang pertama. Di sini, poin pertama adalah berusahalah memiliki sikap hati yang benar. Maksudnya sikap hati yang benar gimana tuh Kak? Iya, jadi kita harus membiasakan diri kita, membiasakan hati kita untuk berpikir yang baik, berpikir yang positif. Jadi ketika ada orang yang berbicara pada kita, kita juga akan meresponinya dengan positif. Aku kasih contoh ya. Misalnya nih, kalian kerjain PR sampai malam banget. Sampai jam 9, belum tidur, masih ngerjain PR. Padahal itu hari Sabtu. Nah, kemudian mami kalian ngomong nih. Misalnya mami aku ya, Retno, kamu ngerjain PR-nya lama banget sih, gitu. Terus karena aku capek, karena aku lagi emosi, karena PR-nya susah, aku ngejawab lah ke mamaku. Iya lama lah, mama pikir gampang, ini susah tahu, aku juga udah capek, aku juga ngantuk, gitu-gitu. Nah, dengan begitu, tahu nggak, aku itu udah meresponi dengan tidak baik loh. Harusnya kita bisa ngomong baik-baik. Nah, siapa tahu ternyata maksud dari mami kita adalah pengen ngajakin kita jalan-jalan, pengen ngajakin kita refreshing, kasihan lihat kita stres. Nah, tapi karena kita udah tadi negatif jadi berpikir kemana-mana, padahal maksudnya baik. Gitu ya, itu poin yang pertama. Nah, untuk poin yang kedua adalah dengarkan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya gimana tuh Kak, dengarkan sungguh-sungguh? Iya, jadi ketika kita sedang mendengar apa kata Tuhan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mendengarkannya. Kata-kata Tuhan nggak selalu kita dengar dengan telinga jasmani nih, Tuhan berkata gitu, enggak ya. Tapi bisa juga lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, makanya kita perlu baca setiap hari. Bisa juga lewat orang tua kita yang memberikan nasihat kepada kita. Bisa juga loh lewat guru di sekolah atau guru sekolah minggu. Atau bisa juga lewat adik kita, kakak kita. Nah itu bisa banget, Tuhan bisa berbicara lewat media apapun. Nah dengarkan sungguh-sungguh itu maksudnya kita benar-benar nih menyiapkan waktu untuk mendengarkannya dengan baik. Ingat, tidak hanya hear, tapi listen. Jadi kita memperhatikan nih, kalau perlu luangkan waktu kamu, misalnya pagi-pagi sebelum sekolah, aku mau baca firman Tuhan 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, 1 pasal. Aku mau luangin waktu, sebelum tidur, aku mau berdoa sama Tuhan. Sebelum aku berangkat ke sekolah, aku mau berdoa. Atau aku mau nyiapin waktu nih, setiap bangun tidur aku komit. Berdoa dulu, baru minum air putih, baru baca Alkitab. Nah, itu terserah kalian. Yang penting kita komitmen nih. Kita mau menyiapkan waktu untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya kalau di Alkitab, kita belajar tentang kisah Ruth yang dia selalu mendengarkan nih. Apa kata mertuanya, Naomi. Dia memberikan nasihat yang baik untuk menantunya ini, untuk Ruth. Sehingga akhirnya cerita itu kita tahu ya berakhir bahagia. Nah, kemudian ada juga nih yang bisa kita pelajari dari 2 raja Israel. Ada Raja Daud dan juga Raja Saul. Wah, kalian tahu nggak? Ketika Raja Daud akan memimpin bangsanya nih perang dengan bangsa Filistin. Tuhan udah bilang mereka akan menang. Nah, pertama menang, kemudian Filistin maju lagi untuk yang kedua kali. Kalian tahu, Daud tidak langsung bertindak,
Tetapi dia bertanya lagi sama Tuhan, apa yang harus dilakukan. Itulah kenapa kita butuh komunikasi yang baik dengan Tuhan ya. Kemudian Tuhan jawab, Daud dengerin baik-baik. Ternyata Tuhan beda nih rencananya. Tuhan bilang Daud dan harus bikin lingkaran sampai ke belakang mereka. Dan pokoknya singkat cerita akhirnya mereka menang lagi. Nah bisa jadi kalau Daud gak mendengar perkataan Tuhan itu, kalau bisa jadi Daud melakukan rencana yang sama seperti pertama, bisa jadi mereka gak menang hari itu. Nah contoh yang kedua kita belajar dari Saul ya. Nah teman-teman mungkin ingat ada cerita di mana Saul itu mengambil keputusan sendiri. Diminta tungguin Samuel, tapi dia nggak sabar. Dia langsung mengambil tindakannya sendiri. Nah, itulah perlunya kita mendengarkan dengan baik. Jadi kita akan bertindak dengan tepat. Gitu ya teman-teman. Terus aku mau ingetin satu lagi nih. Ketika dari poin dengarkan sungguh-sungguh ini. Gini, apa yang kita dengar mungkin tidak selalu enak teman-teman. Contohnya, maksudnya nggak selalu menggembirakan hati kita. Contohnya ketika Daud dinasihati, ditegur oleh Nabi Nathan. Kalian ada yang ingat ceritanya? Daud mengambil istri Uria nih, namanya Batsheba. Terus dia mengatur rencana supaya Uria mati dalam perang. Wah jahat ya teman-teman, itu hal yang jahat. Nah tapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau mendengarkan nih, dan dia mengakui kesalahannya, kemudian dia bertobat. Nah kita juga perlu seperti itu teman-teman. Kalau kita nggak sengaja melakukan kesalahan, jangan lupa untuk minta ampun sama Tuhan, untuk memperbaiki kesalahan kita. Gitu teman-teman. Aku lanjut poin berikutnya, yaitu poin ketiga. Berilah kesempatan pada lawan bicara. Wah maksudnya gimana tuh Kak? Iya jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, ketika orang tua kita menasihati kita, jika kita nggak setuju, jangan di tengah-tengah kita sela nih. Tapi Mami aku nggak setuju, nggak kayak gitu, bukan gitu. Tapi kita harus tunggu dulu sampai Mami kita selesai ngomong, baru kita jawab. Bukan berarti nggak boleh nih, kita nggak boleh kasih pendapat, boleh banget teman-teman. Tapi tunggu selesai ya, karena bisa jadi ketika kamu sela nih di tengah-tengah, Mami jadi buyar, jadi lupa tadi mau ngomong apa ya gitu. Nah jadinya kita malah nggak dapat utuh. Misalnya lagi baca Alkitab nih, kita sela, Tuhan nanti dulu aku mau main HP dulu ya, mau main game, mau main Instagram gitu. Akhirnya kita lupa, ketiduran, nggak baca sampai habis deh target kita hari itu. Jadinya kita kehilangan. Nah, biar kita mendengarkan dengan utuh, jangan dipotong. Kita harus mendengarkan dengan baik, beri kesempatan lawan bicara sampai selesai. Begitu. Yang poin berikutnya ada poin keempat, terakhir nih. Jangan lupa dicatat. Yang keempat adalah menyaring informasi. Menyaring informasi gimana ya Kak maksudnya? Iya, jadi teman-teman, kita dari kecil udah bertumbuh nih sampai sebesar sekarang, udah pernah baca firman Tuhan, udah pernah dengar nasihat orang tua, kita juga punya hati nurani, kita punya Roh Kudus di dalam kita udah tahu nih teman-teman cara membedakan yang baik dan tidak baik. Walaupun kita masih kecil, tapi kita udah diberikan karunia itu loh. Contohnya nih, aku kasih contoh ya, misalnya ketika kamu diam-diam menyontek di kelas. Wah, apa yang teman-teman rasain? Pasti kamu merasa takut. Aduh, takut ketahuan sama guru. Aduh, takut ketahuan sama mama. Aduh, takut dihukum Tuhan. Nah, kalian merasa hal-hal yang gak enak dalam hati kalian. Itu sebenarnya pertanda loh dari Roh Kudus bahwa yang kita lakukan itu gak benar. Nah, lain halnya, contoh yang kedua. Ketika kita nih punya uang jajan sisa 5.000, kita lihat ada pengemis di tengah jalan. Kita kasih ke dia 5.000. Terus pengemis itu senang banget, dia tersenyum dengan lebar, terus dia beli cemilan, beli makanan buat dirinya yang sedang kelaparan. Nah kemudian pasti kita merasa dalam hati, senang banget ya, aku bisa memberkati orang. Gara-gara uang yang aku beri, si kakek itu jadi bahagia, misalnya gitu. Nah itu juga adalah tanda nih dari hati nurani kita, dari Roh Kudus bahwa ternyata yang kita lakukan itu benar. Karena ketika kita melakukannya, hati kita merasa damai sejahtera. Nah kayak gitu. Nah biar lebih mudah dimengerti, aku punya alat peraga nih. Aku mau contohin ya. Jadi di sini aku punya saringan. Saringan, di dalamnya ada beras warna putih. Nah beras ini menandakan hal-hal yang baik. Dan saringan ini menandakan apa yang udah kita dengar loh selama ini. Kita dengar dari kecil, kita dengar baca firman Tuhan, kita dengar nasihat yang baik, semuanya adalah di saringan ini. Kita punya saringan yang baik. Nah, kemudian
ketika kita seiring kita besar, sekolah, bergaul, ada nih, aku punya bubuk coklat di sini. Nah, bubuk coklat ini maksudnya adalah hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya, ini adalah bangun pagi, bantu mama beras ini, perbuatan-perbuatan baik. Kemudian bubuk coklat ini, ayo nyontek, ayo marah-marah, pokoknya semua yang buruk. Nah, kemudian kita, ini hidup kita nih, aku punya wadah kosong, ini diri kita. Ketika ada hal-hal yang kotor, coklat ini dalam hidup kita, sebentar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, udah ada bubuk coklat, artinya ada hal-hal yang tidak baik, tapi masih ada berasnya tuh, artinya hal-hal yang baik. Nah, dengan saringan yang kita punya ini, dengan hal-hal yang udah kita dengar, nasihat yang udah kita serap, firman Tuhan yang udah kita tanam di dalam pikiran kita bisa menyaring hal-hal yang baik. Nih, teman-teman lihat, bubuk coklatnya jatuh perlahan-lahan. Bubuk coklatnya dibuang. Nah, sampai akhirnya hanya sisa beras nih teman-teman. Nah, begitu juga kalau kita mendengar hal yang baik, kalau kita punya mendengar hal yang baik, kita punya saringan ini maksudnya. Kita jadi punya penyaring nih, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman udah mengerti ya? Aku kasih contoh itu biar kita gampang inget ya. Jadi ingat, aku ulangi lagi 4 poin. Yang pertama adalah berusahalah memiliki sikap hati yang benar, yang positif, yang baik. Yang kedua, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kalau perlu luangkan waktu. Yang ketiga, kita perlu memberi kesempatan untuk lawan bicara kita. Yang keempat, kita selalu ingat ilustrasi ini ya, menyaring informasi, kita menyaring mana yang baik dan tidak baik. Begitu ya teman-teman, semoga sharingku hari ini bisa memberkati kita semua ya. Nah, sekarang sebelum kita berdoa syafaat nih, aku mau bantu pimpin doa untuk firman hari ini ya. Teman-teman boleh diletakkan catatannya, Alkitabnya, pulpennya, kita satu dalam doa ya. Lipat tangannya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk bahan pelajaran yang sama-sama kami pelajari hari ini Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu berintegritas dalam melihat, dalam mendengar, dalam berbicara, dalam melakukan. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar firman hari ini tentang bagaimana cara berintegritas dalam mendengar boleh selalu kami ingat sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami hanya mendengarkan yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memiliki sikap hati yang benar. Kami juga dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kami juga dapat memberikan kesempatan untuk lawan bicara sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang utuh. Dan Tuhan, yang terakhir kami mau belajar untuk selalu bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memimpin hidup kami, Engkau yang terus ada bersama kami, dan kami dapat melakukan apapun di dalam Engkau. Kami dapat berusaha berjalan di jalan yang lurus, jalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya sepanjang hari ini dan seterusnya Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu untuk kami. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19 Tuhan. Dan tolong jauhkan juga bencana alam apapun dari bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong berkati juga para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu, agar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Untuk Papa, Mama juga lindungi dan jauhkan dari virus corona.
Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kan sudah memberkati kami dan menjaga kami. Tuhan, kami percaya Engkau bisa menyembuhkan dan melindungi bangsa kami. Tuhan, tolong sembuhkan orang yang terkena COVID. Tolong bantu mereka agar mereka bebas dari COVID. Tuhan, tolong lindungi mereka, semoga mereka cepat sembuh. Dan Tuhan, tolong lindungi bangsa kami agar bangsa kami tidak terkena COVID. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri kita. Berkati mereka agar dapat melakukan keputusan yang benar dalam pandemi ini ya Tuhan. Berkati mereka juga agar tetap sehat selalu dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, luar biasa bukan? Udah memuji, udah menyembah Tuhan. Nah, plus juga nih kita udah mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akhiri nih ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman ya yang mau Kak Ibet sampaikan. Yang pertama nih, dengerin baik-baik ya. Ada ayat hafalan yang bisa kalian hafalin, bisa kalian renungin. Ayatnya ada di mana nih? Di sini ya, coba dicek. Oke, dihafalin. Dan minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online seperti biasanya. Kita ketemu lagi di Zoom adik-adik. Pukul berapa? Iya, kamu bener banget. Pukul 11 siang ya. Yang belum tahu linknya atau yang mau ajak teman-temannya boleh hubungi Kak Yuni atau Kak Rosa ya untuk kontak personnya. Oke, semuanya sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan yang sudah berlaku. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.